Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Halo Tani TV. Oke, gimana kabarnya sahabat tani? Semoga kalian sehat selalu. Semoga urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke sahabat tani, gimana kabarnya nih? Masih dalam suasana ngantuk-ngantuk ria dan suasana kecewa karena timnas kita gagal lagi dan pupus sudah harapannya untuk melaju ke Piala Dunia. Oke, tapi gak apa-apa, kita tetap dukung. Semoga di kedepannya timnas kita lebih baik lagi. Oke. Oke, jadi sahabat tani, ini di pagi hari ini saya mau sharing-sharing tentang bagaimana caranya untuk mengatasi serangan hama thrips ya, terutama pada tanaman cabai ya. Khususnya di tanaman cabai saya ini yang kemarin 2 minggu yang lalu itu terkena badai thrips ya. Banyak sekali hama thripsnya sampai daun tuh kuriting semua. Waduh, payah sekali ya. Dan ditambah lagi diperparah dengan serangan kutu kebul dan tungau. Wis wassalam ya. Tapi saya tidak panik sahabat tani, saya punya langkah-langkah sendiri untuk memulihkan tanaman cabai saya seperti ini ya. Oke, langkah seperti apa? Langsung saja simak penjelasannya. Oke, jadi sahabat tani, untuk membasmi hama thrips ini langsung saja ya kita lakukan. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf ini saya disclaimer dulu, saya tidak ingin menggurui ya sahabat teman, kita sama-sama sharing saja ya. Ini adalah teknik yang saya gunakan sendiri gitu ya, dari pengalaman saya sendiri untuk membasmi hama thrips ya. Jadi yang pertama saya lakukan itu ya, di hari pertama saya di masa awal generatif ini ya, itu pastikan dulu sahabat tani, nomor satu, unsur yang ada di dalam tanah ini memenuhi ya, atau terpenuhi dulu nih ya. Jangan sampai kalian membasmi hama thrips itu tapi yang di bawah tidak ada pupuknya, atau mungkin kekurangan unsur hara ya kan, ya sama saja, nanti tanamannya lama pulihnya. Jadi paling tidak tuh kalian kocor atau mungkin kalian penuhi dulu nutrisinya yang ada di dalam tanah. Oke, mantap. Apalagi kalau pas serangan hama thrips itu kalian kocor pupuk MAP atau Ultradap ditambah asam amino, wes mantap. Sama tambah lagi magnesium sulfat, wes mantap itu ya. Oke, yang kedua ya, yang kedua ini yang juga penting sekali, kita mulai semprot di pagi hari ya, di pagi hari jam 6 mungkin setengah 7 itu dengan insektisida dengan bahan aktif imidacloprid ya. Contoh merek dagang Avidor atau Besvidor, terserah kalian. Itu dicampur dengan insektisida abamectin ya, terserah abamectin mereknya apa, banyak ya, yang penting abamectinnya asli gitu. Oke, seperti kalau untuk dosis sendiri saya kita ikuti saja di di kemasannya ya, ikuti saja teman-teman ya, nggak usah dilebihkan juga nggak usah dikurangkan, kita standar saja ya. Oke, jadi tujuannya imidacloprid itu kan dia insektisida sistemik ya. Insektisida sistemik itu sebenarnya untuk dia biar nunggu dulu nih, dia kan terserapnya agak sedikit lama nih ya. Kita nunggu dulu, strateginya kita nunggu dulu sampai inseknya itu masuk ke dalam seluruh tanaman ya. Ya baru nanti si abamectin itu kan juga kontak ya. Kontak ya, kalau kontak itu dia langsung kena hama thripsnya. Nah gitu, jadi nanti hama thripsnya itu kenyang sama si abamectin dulu. Nah nanti imidanya dia nyusul gitu. Jadi bertahap gitu, dia matinya agak sedikit bertahap gitu sahabat tani ya. Dimaksudnya itu untuk seperti itu ya. Oke, dan di 3 hari selanjutnya, langkah ketiga, 3 hari selanjutnya itu saya spray malam habis isya ya, habis isya jam setengah 8 mungkin, itu dengan insektisida double bahan aktif, terserah kalian pakai apa. Kalau saya pakai Starban sahabat tani, itu dalamnya bahan aktifnya itu kalau nggak salah sipermetrin sama chlorpyrifos ya. Itu dua bahan aktif itu bisa untuk membunuh hama thrips ya. Jadi seperti itu, mohon maaf ya, bukan membunuh ya, membasmi hama thrips ya. Jadi seperti itu, bisa untuk membasmi hama thrips ya. Dan dengan dosis tetap standar saja, nggak usah banyak-banyak ya, kita sesuai anjuran saja. Oke, 1 ml per liter sudah sangat cukup sekali, mantap pokoknya. Dan di 3 hari selanjutnya itu teman-teman, ini adalah langkah yang untuk pemulihannya.
saya pakai 3 hari selanjutnya ini ya, ini berarti ke langkah 4. 3 hari selanjutnya saya pakai bahan aktif imidacloprid lagi ya, dicampur dengan bisa kalian pakai Profenofos atau merek dagang Kurakron, bisa juga kalian pakai Acarisida ya dengan bahan aktif Peridaben, pakai Samite juga, itu juga bisa. Kalau kemarin saya pakai Samite teman-teman, saya dicampur dengan itu apa namanya, imidacloprid ya, sesuai anjuran saja. Nah, dicampur lagi, ditambahkan asam amino teman-teman ya. Asam amino kalian terserah merek dagangnya apa ya. Asam amino, terus dicampur lagi sama pupuk mikro Vitaron SL, saya suplemen itu, dan sudah cukup itu saja sih. Itu saja, dan jangan lupa perekatnya. Oke, selesai. Jadi untuk asam aminonya itu untuk apa ya, memulihkan tanaman yang stres itu tadi ya. Jadi hama trip sudah tidak ada, pasti tidak ada teman-teman ya, sudah tidak ada. Kemudian si asam aminonya itu untuk memulihkan tanaman yang stres tersebut, dan Vitaronnya itu untuk memulihkan sel-sel tanaman yang rusak, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Dan di langkah terakhir teman-teman, di tahap kelima ini ya, 3 hari selanjutnya, itu saya gunakan bahan aktif inseknya ya. Inseknya itu saya gunakan bahan aktif Triazofos ya, untuk memusnahkan telur-telur trip ini ya. Karena si betina ini bisa nelur 100 telur teman-teman. Bayangin kalau ada 300 hama trip ya kan, 300 dia nelur 100 sudah 3000, pucuk kita tewas semua teman-teman ya. Pucuk kita akan keriting semua. Jadi kita harus basmi telurnya juga pakai insektisida Triazofos gitu sahabat tani ya. Oke, jadi itu ya tahap-tahapannya seperti itu ya. Jadi mulai dari kita harus memupuk, pastikan kalau di bawah tanah itu harus ada pupuknya. Kemudian kita pakai insek abamectin sama imida. Kemudian di rolling lagi pakai Starban itu yang klorpirifos sama spermetrin. Kemudian balik lagi ke imida lagi plus Acarisida, dan di terakhir kalinya kita pakai Profenofos apa namanya, Triazofos untuk membasmi telur-telur yang ada di tanaman cabai kita ini. Jadi hasilnya akan saya spill ya hasilnya ya. Kita beli kameranya dulu. Nah, ini sahabat tani adalah salah satu tanaman yang habis terkena trip ya, parah sekali. Tapi ini sudah kurang lebih hampir 10 hari sudah pulih kembali. Ini lihat daun-daunnya, ini bekas keriting-keritingnya teman-teman nih ya kan. Nah, ini sudah tidak ada hama tripsnya ya, satu pun tidak ada ini sahabat tani. Di balik-balik pun tidak ada, nggak kelihatan ya. Nah, ini ya, kita lihat yang lain. Nah, ini yang satunya, ini kemarin keriting parah seperti ini ya kan. Nah, ini daunnya sudah mulai muncul lagi ya kan, sudah mulai seger lagi, daunnya sudah mulai lemes lagi nih. Nah, yang ini baru kena juga sudah mulai hijau lagi, sudah mulai pulih lagi sahabat tani. Nih, ini bahkan kena tungau malahan ini ya. Nah, ini sudah mulai pulih lagi sahabat tani, dan alhamdulillah sudah pulih. Nah, ini juga ya, ini juga wis banyak sahabat tani, tapi sekarang sudah bisa dikendalikan. Nah, ini yang kemarin bandel sekali ya, bandel sekali. Lihat ini teman-teman nih. Nah, ini sudah mulai keluar tunas yang bagus lagi. Ini tungau sahabat tani, ini kemarin kena tungau parah. Ini juga, tapi ini lihat, daunnya sudah kembali lagi ya kan. Nah, ini apalagi, ini sudah hampir 2 minggu sahabat tani, sudah mulai pulih, bunga sudah banyak. Ini adalah bedengan terburuk ya, terkena hama banyak sekali. Nah, ini sahabat tani sudah mulai pulih-pulih lagi. Oh, ini ya kan. Nah, ini ya tadinya seperti ini sudah mulai hijau-hijau, lah nanti akan jadi seperti ini. Nah, ya kan. Nah, ini sudah lama tapi ini sudah sembuh. Ini bawahnya lihat teman-teman. Nah, ini bawahnya seperti ini dan dia terubus naik. Nah, daunnya aman ya kan, sudah tidak ada tripsnya lagi. Nah, ini lihat sahabat tani, ini parah kena tungau dan rontok-rontok sampai rontok-rontok, tapi lihat atasnya
sudah kembali pulih lagi. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi sahabat tani seperti itu ya langkah-langkahnya untuk membasmi atau menanggulangi atau memulihkan tanaman cabai yang setelah kena keriting parah ya. Tadi sudah saya jabarkan, kemudian sudah saya lihatkan tanaman-tanaman yang tadi kena trips ya, sudah pulih alhamdulillah, dan tadi seperti itu ya. Oke, jadi mungkin cukup itu saja ya sahabat tani untuk video di kali ini, di vlog kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada ilmunya yang bisa diserap lah ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.